pupuk dulu sesuai dengan mata kuliah kita dan program studi kita adalah pendidikan Islam anak usia dini. Maka kita buka dengan tepuk semangat. Semangat. Oke, teman-teman sekalian. Mari kita sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Silakan yang untuk laki-laki pimpin doanya. Pada pagi hari ini ada baiknya kita memulainya dengan doa menurut agama kita masing-masing. Doa dipimpin oleh saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Oke, baik, Ibu absen dulu. Arsila, Ajeng, Jasmine, Jihan, Elsa, Tia. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah kurikulum pendidikan Islam anak usia dini. Oke, seperti kontrak kuliah yang sudah saya bagi ke kalian semua, boleh mungkin dilihat di grup. Pada hari ini materi kita seperti yang saya tampilkan di layar, yaitu hakikat kurikulum dan pentingnya kurikulum di pendidikan Islam anak usia dini. Tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama itu memahami pengertian dan hakikat kurikulum. Kemudian selanjutnya menjelaskan peran kurikulum dalam pendidikan anak usia dini. Lalu yang ketiga, menyadari urgensi kurikulum di konteks pendidikan Islam anak usia dini. Ini sudah sesuai dengan RPS yang sudah saya bagikan ke kalian. Lanjut ke yang pertama, apa sih pengertian kurikulum itu? Kurikulum berasal dari bahasa Latin currere, yang berarti lintasan atau jalan yang harus ditempuh, atau bisa kita simpulkan sebagai kurikulum adalah sistem aturan yang ada dalam sebuah pembelajaran. Sistem itu digodok dan dilakukan dalam sebuah lembaga pembelajaran yang sesuai dengan tujuan perkembangan siswa atau anak dalam sebuah lembaga pendidikan. Kemudian lanjut lagi ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran. Itu dia pengertian kurikulum. Selanjutnya ada beberapa hakikat kurikulum dalam PAUD. Ada 4. Yang pertama itu adalah landasan pengembangan anak secara holistik, yang mana artinya beberapa hal yang penting dalam pengembangan anak seperti sosial emosional, kognitif, lalu seni, sesuai dengan aspek perkembangan yang sudah kita bahas. Kemudian panduan bagi guru dan lembaga, sarana pewarisan nilai-nilai agama, moral, lalu budaya. Kurikulum yang bersifat fleksibel, tematik dan integratif. Nah, maksudnya di sini kurikulum yang bersifat fleksibel, kita harus menggarisbawahi bahwa kita adalah konteksnya anak usia dini, yang mana kita harus patuh bahwa bermain sambil belajar adalah identiti dari pendidikan tersebut. Jadi harus kita garis bawahi bersama. Kemudian fungsi kurikulum di pendidikan Islam anak usia dini: memberi arahan dan struktur dalam pembelajaran, menjamin kesinambungan antara tujuan, materi, dan evaluasi, lalu mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, kemudian mewujudkan pendidikan karakter Islami melalui pembiayaan dan keteladanan, selanjutnya sebagai standar mutu pendidikan anak usia dini yang berbasis Islam. Adapun karakteristik kurikulum pendidikan Islam anak usia dini yaitu ada 5. Mungkin salah satunya tadi sudah saya sebutkan, berbasis perkembangan anak. Jangan lupa ada
aspek perkembangan anak yang selalu harus kita garis bawahi. Kemudian tematik dan integratif. Ingat sekarang kita lagi ada di kurikulum Merdeka, bahwa tematik itu dibagi menjadi 8. Setiap tema itu dibagi menjadi 4 per semester. Kemudian dan integratif, kemudian berlandaskan nilai Islam, karena kita ingat lagi kita adalah pendidikan Islam anak usia dini. Kemudian bermain sambil belajar. Setiap workshop atau worksheet yang kita sediakan harus membuat anak itu merasa nyaman. Jadi ada dulu pembelajaran yang bermain dulu, lalu kita sediakan workshopnya. Kemudian fleksibel, jangan anak sudah crowded masih dikasih pembelajaran yang tegang gitu. Kemudian ada beberapa hal mengapa kurikulum sangat penting dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu aspeknya itu arah pembelajaran. Kenapa sih kurikulum itu penting dalam pendidikan anak usia dini? Yang pertama arah pembelajaran. Kalau kita sudah tahu arahnya, sudah tahu tujuannya, sudah tahu apa yang akan kita kembangkan. Kemudian struktur isi. Struktur isi itu sudah diurutkan dari yang mudah sampai ke yang kompleks. Kemudian optimalisasi perkembangan. Jangan lupa lagi bahwa kita itu adalah pendidikan Islam anak usia dini. Jadi ada penanaman nilai Islam, kemudian adanya evaluasi dan perbaikan. Selanjutnya ada 4 peran guru dalam mengimplementasikan kurikulum pendidikan Islam anak usia dini. Yang pertama, perancangan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan, pengamatan perkembangan, model nilai Islam. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, kesimpulan dari materi yang tadi saya berikan adalah dalam membentuk generasi muslim yang berkualitas sejak dini. Ia berperan bukan hanya sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai cerminan nilai, visi pendidikan Islam, dan arah perkembangan anak. Siswa yang ingin bertanya, silakan. Silakan Elsa. Bagaimanakah kurikulum yang cocok yang dilakukan pada pendidikan masa kini? Baik, bagaimanakah kurikulum pendidikan Islam anak usia dini yang cocok pada zaman sekarang? Yaitu kita mengacu kepada peraturan menteri bahwa kita sedang berada di dalam kurikulum Merdeka, itu yang harus kita implementasikan, yaitu menekankan kepada 3: mandiri belajar, mandiri berbagi, terus mandiri berubah. Nah, yang 3 ini menurut saya sangat cocok dan fleksibel untuk dilakukan di pendidikan Islam anak usia dini, di mana itu lebih fleksibel, lebih menekankan kepada bermain dan anak menemukan jati dirinya, di mana di situ kan ada mandiri belajar, mandiri bermain, terus mandiri berubah. Kita sebagai guru hanyalah fasilitator untuk menjadikan pembelajaran itu lebih optimal agar aspek perkembangan anak usia dini lebih optimal. Oke. Ada mahasiswa lain yang ingin bertanya? Silakan. Silakan Tia. Izin tanya Ibu. Jadi Bu, bagaimana menurut Ibu perbedaan kurikulum PAUD dan PIAUD? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bahwa kalau sesuai dengan program studi kita adalah pendidikan Islam anak usia dini, di mana kita itu berorientasi ke nilai-nilai Islam. Kalau misalnya kita itu menanamkan akidah dari awal pembelajaran atau dari rumusan RPPH atau Prosem, kita sudah menekankan yang namanya nilai-nilai Islam, di mana akhlak, akidah, ibadah itu adalah poin penting yang dikembangkan pada anak usia dini. Kita sepakat bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia dari 0 sampai 6 tahun. Kemudian kalau dalam psikologi, anak usia dini adalah anak yang berusia 0 sampai 8 tahun. Ada perbedaan 2 tahun, yang dimana kematangan jiwa anak menurut psikologi itu lebih matang. Itu menurut saya sesuai dengan kaidah Islam, dimana anak ketika 8 tahun dia sudah berakal. Jadi ibadah sudah bisa menjadi kewajiban untuknya yang dilatih dari umur 0 tahun tersebut.
perlu juga kita ketahui bahwa pendidikan Islam ini kan ibadah yang akan menjadi activity atau tauhid yang akan kita pertanggungjawabkan sampai ke penghadapan pencipta kita. Jadi alangkah baiknya menurut saya bahwa orang tua juga kita panggil atau kita berikan ilmu bahwa pendidikan Islam anak usia dini ini memang adalah sarana atau sebuah keistimewaan yang harus kita bagikan, yang harus kita edukasi orang tua agar masuk ke pendidikan Islam anak usia dini ini, karena itu kan merupakan activity atau karakter. Nah, jadi itu dia perbedaan dari pendidikan. Kalau kita ke pendidikan anak usia dini, dia hanya akan mengembangkan aspek-aspek umum seperti fisik, motorik, kemudian kognitif, kemudian bahasa. Yang saya tahu itu juga penting, tapi kalau di kita selain itu yang penting itu kita ditambah keislamannya, bahwa kita beragama Islam haruslah kita mengajarkan ketauhidan itu sejak dini. Begitu. Silakan Jihan Bertanya ya Ibu. Ya. Berbicara tentang pendidikan Islam anak usia dini. Tadi kan Ibu bilang umurnya dari 0 sampai 5 atau sampai 8. 6 sampai 8. Nah, itu kan masih dibilang masih sangat kecil kan Bu. Nah, saya ingin bertanya kira-kira apa sih tantangan dalam implementasian dari kurikulum tersebut? Pertanyaan dari saudari Jihan, apa sih tantangan yang dilakukan guru di penerapan kurikulum pendidikan anak Islam pendidikan Islam anak usia dini ini? Yang pertama tantangannya adalah guru yang tidak tahu tujuan pembelajaran itu apa dan kurikulum yang memang harus dicocokkan kepada karakter anak tersebut. Nah, ada beberapa sekolah yang sekarang mengerti atau mereka mulai tahu bagaimana cara untuk menerapkan kurikulum itu dengan kepribadian anak. Jadi ada yang namanya sekarang tuh tes TV gitu. Tantangan dari penerapan kurikulum pendidikan Islam anak usia dini ini ya memang peran guru. Nah, peran guru itu tapi bisa dioptimalkan, yaitu guru mempunyai toolsnya seperti sekarang sekolah-sekolah itu mewajibkan, ada beberapa sekolah yang menurut saya berhasil dalam pembelajaran kurikulumnya, yaitu mereka menerapkan sebelum pembelajaran mereka menerapkan yang namanya tes TV atau tes kepribadian atau karakter. Jadi itu memang sangat berimpact sekali. Kita mengetahui karakter kita sebagai guru dan mengetahui karakter anak sebagai penerima pembelajaran. Jadi nanti pembelajarannya atau kurikulumnya disesuaikan dengan kepribadian anak tersebut. Nah, penerapan tantangan dari kurikulum ini memang guru ya yang mungkin masih kurang toolsnya atau masih kurang caranya untuk menerapkan kurikulum tersebut. Oke, terima kasih. Ada beberapa tugas yang akan saya bagikan ke kalian semua. Mungkin dari pertama kita harus membentuk beberapa kelompok dulu, yaitu yang pertama buatlah informasi grafis tentang struktur kurikulum pendidikan Islam anak usia dini dan nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya. Jadi teman-teman bisa cari di Pinterest, bisa cari di media sosial lain. Lalu yang kedua diskusi kelas. Jadi nanti ini dibagi beberapa kelompok yang kita akan mendiskusikan, yaitu topiknya mengapa penting bagi kurikulum PAUD untuk menyediakan nilai Islam sejak dini. Tulis dalam bentuk laporan kelompok. Nanti saya akan kasih worksheetnya. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah banyak berpartisipasi dalam materi ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua di masa depan. Salam untuk orang tua kalian dan hati yang di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.